Rizky Ridho bikin dunia kaget. Bek yang dulu tak dikenal, kini mendadak mengalahkan Lamine Yamal dan Declan Rice di voting Puskás Award. Apa yang sebenarnya terjadi? Gelombang sorotan dunia terhadap sepak bola Indonesia kembali menggema setelah nama Rizky Ridho mendadak menghias layar media internasional. Banyak yang tidak menyangka bahwa seorang bek asal Indonesia, yang sebelumnya hanya dikenal di kawasan Asia Tenggara, kini menembus panggung global berkat gol spektakulernya yang masuk nominasi Puskás Award. Fenomena ini bukan hanya soal gol indah, tetapi tentang bagaimana nama seorang pemain dari luar Eropa dapat mengguncang dominasi publik sepak bola dunia. Pada awalnya, hanya sedikit analis Eropa yang mengetahui kiprah Ridho di Liga Indonesia. Mereka memandangnya sebagai pemain Asia biasa yang jarang mendapat perhatian global. Namun grafik voting yang tiba-tiba meroket membuat banyak pihak terperangah. Nama yang tidak populer itu tiba-tiba memimpin polling dan bahkan melampaui pemain-pemain top seperti Lamine Yamal dan Declan Rice. Kebingungan makin bertambah ketika media internasional memantau percakapan sosial media. Ternyata Indonesia menjadi salah satu negara paling aktif menggerakkan dukungan untuk atletnya. Ribuan komentar, unggahan, hingga video reaksi bermunculan hanya dalam hitungan jam. Banyak yang menyebut bahwa fenomena ini adalah cerminan dari Indonesian Voting Power. Para pandit Eropa mulai menilai bahwa fenomena ini tidak boleh diremehkan. Mereka meyakini bahwa Indonesia bukan hanya negara dengan basis sepak bola besar, tetapi juga memiliki komunitas digital yang kuat. Pengaruhnya bahkan mampu memengaruhi penghargaan bertaraf dunia. Untuk sebagian analis Amerika Latin, fenomena ini mirip dengan dukungan fanatik pendukung klub raksasa Brasil dan Argentina. Namun tentu tidak semua pihak memandang fenomena ini sebagai sesuatu yang sederhana. Beberapa analis menilai bahwa sistem voting publik seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara popularitas dan kualitas individu. Ada perdebatan panjang, apakah Puskás Award masih harus mengandalkan suara netizen atau sepenuhnya diputuskan oleh panel ahli? Di sisi lain, dukungan publik Indonesia tak menunjukkan tanda melambat. Setiap unggahan baru yang membahas Ridho selalu dipenuhi komentar positif, pujian, dan seruan untuk terus memberikan vote. Bahkan akun-akun luar negeri mulai menyadari tingginya interaksi dari para penggemar Indonesia, membuat beberapa media memanfaatkan momen dengan membuat konten khusus mengenai fenomena ini. Kepopuleran Ridho juga berdampak langsung terhadap persepsi klub-klub Eropa. Dalam beberapa laporan, agen pemain Asia menyebut nama Ridho mulai masuk dalam daftar pantauan klub luar negeri. Meski belum ada tawaran resmi, namun pembicaraan di balik layar mulai muncul, terutama dari klub-klub yang ingin membuka pasar Asia. Klub-klub tersebut mulai melihat bahwa mendatangkan pemain asal Indonesia bukan hanya urusan teknik di lapangan, tetapi juga menyangkut potensi pasar. Dengan jumlah suporter raksasa dan loyalitas tinggi, kedatangan seorang pemain Indonesia bisa membantu memperluas pasar merchandise, penjualan tiket tur pramusim, hingga peningkatan pengikut media sosial. Ridho kini disebut sebagai bek dengan kategori matang. Ia bukan hanya tangguh dalam duel fisik, tetapi juga memiliki kemampuan membaca permainan yang semakin baik. Gaya bermainnya yang disiplin, karakter memimpin di lini pertahanan, dan ketenangannya dalam situasi tertekan menjadi nilai tambah yang menarik perhatian para pencari bakat. Gol yang membuatnya masuk nominasi Puskás Award menjadi bonus yang tidak bisa diabaikan. Sebuah gol spektakuler tidak hanya menunjukkan kemampuan teknik, tetapi juga memperlihatkan keberanian dan keputusan spontan dalam situasi krusial. Kombinasi inilah yang membuat klub luar negeri semakin memerhatikan kualitasnya. Reaksi media Eropa pun bervariasi. Ada yang menilai bahwa Ridho adalah peluang emas untuk bereksplorasi ke pasar Asia Tenggara, dan ada yang menilai bahwa ia merupakan pemain potensial yang layak menghadapi level kompetisi lebih tinggi. Media spesialis transfer bahkan menulis bahwa semakin banyak klub Eropa mulai memperhatikan talenta dari Asia Tenggara setelah Ridho masuk nominasi Puskás. Efek domino dari viralnya Ridho juga berlanjut ke undangan menghadiri acara Puskás Award. Kehadiran seorang pemain asal Indonesia di panggung penghargaan dunia menjadi sorotan tersendiri. Bukan hanya karena ia menjadi kandidat, tetapi karena momen itu memperlihatkan bahwa Asia Tenggara juga dapat menjadi bagian dari panggung sepak bola elit. Acara tersebut bukan sekadar seremoni penghargaan. Disinilah legenda sepak bola, bintang top dunia, pelatih elit, hingga perwakilan klub besar berkumpul. Dalam satu ruangan, interaksi sederhana dapat menjadi langkah awal menuju transfer besar, kerjasama internasional, atau kesempatan karir baru. Ridho memiliki peluang untuk bertemu langsung dengan pemain bintang yang selama ini hanya bisa ia lihat di televisi. Sebuah obrolan singkat, sapaan hangat, atau kartu nama dari perwakilan klub bisa membuka jalan menuju karir baru di luar negeri. Inilah yang dilihat banyak analis sebagai kesempatan emas bagi pemain Asia Tenggara.
Untuk banyak pemain muda Indonesia, momen ini dapat menjadi inspirasi luar biasa. Mereka menyadari bahwa karir global tidak hanya ditentukan oleh lahir di Eropa, tetapi juga oleh momen, usaha, bakat, dan dukungan publik. Generasi baru dapat melihat bahwa peluang profesional di luar negeri bukan sekadar impian. Di sisi industri sepak bola, ajang penghargaan seperti Puskás Award sering menjadi panggung negosiasi tersembunyi. Tidak sedikit transfer besar yang dimulai dari percakapan santai di balik panggung penghargaan. Bahkan beberapa direktur klub dikenal menggunakan momen ini untuk mengamati pemain-pemain yang sedang naik daun. Jika Ridho mampu mengambil kesempatan ini dengan tepat, ia mungkin dapat membuka pintu menuju peluang yang selama ini tak terbayangkan. Kemampuan komunikasi, gestur profesional, hingga bagaimana ia membawa identitas Indonesia dapat menjadi nilai jual tersendiri saat berada di panggung internasional. Indonesia sendiri tampak sangat siap menyambut momen ini. Semangat nasionalisme di bidang olahraga semakin terlihat ketika atlet lokal mendapatkan perhatian dunia. Banyak netizen yang menganggap bahwa Ridho membawa kebanggaan baru bagi sepak bola Indonesia setelah era naturalisasi dan perkembangan timnas. Keterlibatan publik dalam voting membuat atmosfer ini semakin intens. Ada rasa memiliki yang sangat kuat. Ketika suara mereka bisa mengangkat nama seorang pemain lokal hingga mendunia, mereka merasa menjadi bagian dari sejarah. Inilah yang membuat dukungan terhadap Ridho menjadi fenomena unik yang tidak dimiliki negara lain, namun tentu tantangan juga menanti. Setelah viral dan masuk nominasi, ekspektasi publik terhadap Ridho menjadi semakin besar. Banyak yang berharap bahwa ia tidak hanya terkenal di internet tetapi mampu mengukir prestasi nyata di lapangan internasional. Hal inilah yang membuat perjalanan karirnya semakin menarik untuk diikuti. Media luar negeri juga mulai membahas gaya bermain Liga Indonesia secara lebih serius. Mereka ingin tahu bagaimana seorang bek dari Liga Asia bisa mencetak gol spektakuler dan mendapatkan dukungan global. Pembahasan seperti ini dapat menjadi angin segar untuk eksposur pemain Indonesia lainnya. Fenomena Ridho bukan hanya milik individu, tetapi juga cerminan potensi besar sepak bola Indonesia. Dari bakat pemain, kekuatan supporter, hingga daya tarik pasar, semuanya terlihat jelas di mata dunia. Banyak yang mulai menilai bahwa Asia Tenggara tidak boleh lagi diremehkan dalam ekosistem sepak bola global. Semakin banyak analis menilai bahwa Ridho bisa menjadi gerbang untuk memperluas scouting pemain di kawasan ASEAN. Jika performanya semakin konsisten, klub luar negeri mungkin akan menjadikan Indonesia sebagai sumber talenta baru yang sebelumnya tak diperhitungkan. Ekspektasi untuk masa depan pun semakin tumbuh. Publik mulai membayangkan skenario transfer Ridho ke Eropa, tampil di pentas internasional, atau bahkan membuka jalan bagi pemain Indonesia lain menuju kompetisi besar. Dari titik ini, banyak mimpi sepak bola mulai terlihat realistis. Mereka yang dulu hanya menyaksikan aksinya di liga domestik kini bermimpi melihatnya berhadapan dengan striker top Eropa. Mimpi itu mungkin tidak jauh jika momentum ini terus dijaga. Viral bukan sekadar popularitas, tetapi pintu menuju kesempatan. Dukungan publik kini bertransformasi menjadi optimisme nasional. Ada harapan besar bahwa momentum ini menandai era baru sepak bola Indonesia. Era di mana pemain lokal mampu bersaing tidak hanya di Asia, tetapi di panggung global. Seluruh sorotan kini tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Ridho mampu mempertahankan kualitasnya dan menembus persaingan Eropa? Akankah fenomena ini hanya menjadi viral sesaat atau menjadi tonggak sejarah baru? Pada akhirnya, satu hal tetap pasti. Nama Rizky Ridho kini telah resmi menembus radar dunia. Dari pemain yang tidak dikenal secara global, kini ia menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di mata dunia. Dukungan netizen Indonesia masih terus bergema dan dunia kini menunggu. Apakah kisah ini akan berlanjut menjadi sejarah?